Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah metode numerik. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang integral numerik. Di integral numerik ini merupakan bab terakhir dari rangkaian pembelajaran pada semester kali ini untuk perkuliahan daring di mata kuliah ini. Baik, mungkin beberapa di antara kalian masih ingat bahwa fungsi dari integral sendiri itu untuk menghitung luasan dari sebuah kurva. Ya, misalkan diberikan kurva seperti ini. Ini ada fungsi ya, fx ya. Kemudian di sini di dalam rentang atau dalam batas bawah A sampai batas atas B. Terus kemudian ketika kita diminta untuk menghitung luasan dari garis atau area yang diarsir ini kita menggunakan pendekatan integral, ya seperti itu. Pada contoh kali ini di sini dicontohkan misalnya ada integral x pangkat 3 dx dari 0 sampai 1 ya. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan 1/4 x pangkat 4 ya. Oke, di sini ada yang salah sedikit ya. Berarti nanti kalian betulkan dari 1 sampai 0. Jadi di sini kita masukkan 1/4, 1/4 min 0/4. Sehingga hasil dari integral untuk batas atas 1 dan batas bawah 0 dengan fungsi x pangkat 3, ya itu adalah 1/4. Ya, jadi luasannya kita bisa hitung dengan menggunakan pendekatan dari integral. Nah, sekarang mengapa kok kita butuh yang namanya integral numerik? Nah, ini ya alasannya ya. Karena tidak semua fungsi dapat diintegralkan secara analitik ya. Jadi, kita tidak bisa mengintegralkan secara analitik. Misalnya, ada fungsi sin cos. Nah, mengapa diperlukan integral numerik ya? Ini alasannya ya. Tidak semua fungsi dapat diintegralkan secara analitik ya. Contohnya untuk fungsi trigonometri. Kalaupun bisa ya, diperlukan usaha yang tidak mudah. Jadi misalnya untuk fungsi trigonometri yang cukup kompleks dan yang panjang ya, sehingga sangat kompleks sekali. Nah, itu juga susah ya kalau misalnya diselesaikan secara analitik. Jadi, integral numerik ini adalah sebuah pendekatan atau metode untuk mencari nilai yang sebenarnya dari integral sebuah fungsi ya, sehingga dapat lebih mudah dihitung secara komputasi ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh fungsi yang sulit untuk diperoleh nilai integralnya ya. Ini seperti ini ya. Misalnya integral sin x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan juga batas atas pi. Kemudian ada juga fungsi yang seperti ini ya. Akar 1 min x pangkat 4 dx ya, kemudian diintegralkan. Nah, ini cukup sulit ya dikerjakan secara analitik ya. Bisa tapi tidak mudah ya, seperti itu. Nah, fungsinya untuk integral numerik ini untuk mempermudah nanti kalau misalnya kita membuat program gitu ya, atau membuat algoritma, itu jadi lebih mudah untuk menyelesaikannya seperti itu. Jadi lebih meringankan proses logiknya sehingga dapat dikomputasikan dengan lebih mudah. Nah, konsep integral numerik ini ya, yang pertama ya, kita bagi luasan kurva tadi menjadi sejumlah irisan ya, menjadi sejumlah irisan. Kemudian nilai per irisannya kita taksir, kemudian kita jumlahkan ya semua irisan itu ya. Misalkan di sini di dalam grafik ya ditampilkan ya grafik yang tadi kita ingin menghitung luasan yang diarsir ya. Di mana batas bawah A dan batas atas B di dalam sebuah fungsi fx. Kemudian kita bagi menjadi sejumlah irisan ya. Di sini ditunjukkan pada gambar di jumlah irisan. Kemudian kita taksir nilainya per irisan ini berapa ya, ini berapa per irisan. Kemudian kita jumlahkan dari semua irisan itu. Nah, di sini nanti iris sebanyak n. Jadi jumlah n ini digunakan untuk menyatakan banyaknya irisan. Nah, seperti itu. Setelah kita dapatkan nanti
dari beberapa irisan itu kita hitung kemudian kita jumlahkan ya. Jadi itu model, penaksiran untuk, konsep integral numerik, ya. Baik, untuk topik integral numerik sendiri di sini nanti yang akan kita pelajari terdiri dari metode integral Riemann, di mana Riemann ini nanti yang akan kita pelajari adalah Riemann kiri, kanan, dan tengah, ya. Kemudian ada metode trapesium, ada metode Simpson atau parabola, yang terakhir adalah menentukan error approximation. Nah, ini adalah prinsip dari menghitung integral Riemann ya. Di sini misalnya kita memiliki fungsi fx ya. Kemudian ingin kita integralkan a, b, fx dx ya di sini ya. Di sini kita bisa menghitung jumlah luasan ya. Sigma i sama dengan 1 sampai n, di mana n ini adalah jumlah irisan. Kemudian fxi dikali delta i. Nah, delta xi. Nah, delta xi ini adalah selisih titik ya antara satu titik dengan titik yang setelahnya atau sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di sini nilai delta xi ini biasanya sama ya, biasanya sama. Contohnya, ini misalnya grafiknya di sini ya, ini fx. Kemudian di sini ada A ya, secara otomatis berarti posisi yang ada di sini adalah fungsi FA ya di sini ya. Kemudian di sini B, ini adalah fungsi FB di sini. Nah, kemudian kalau misalnya saya membuat delta XI, ya misalnya XI-nya di sini ya. XI-nya di sini, kemudian berarti di sini adalah jarak ya. Jarak ya. Di sini katakanlah XI plus 1 ya. Berarti di sini fxi plus 1 rumusnya, terus kemudian di sini xi min 1. Nah, di sini antara xi min 1 dan xi ini adalah delta xi. Begitu pula dengan xi dengan xi plus 1. Ini juga delta xi. Ya, ini yang saya maksudkan tadi bahwa nanti nilai delta xi-nya ini adalah sama. Ya, ini adalah prinsip dari integral Riemann. Nah, bagaimana menaksir luasan pertaksiran? Pada dasarnya jumlah Riemann kiri, Riemann kanan, dan juga Riemann tengah itu pada prinsipnya sama, yaitu membuat ruas ya atau luasan batang pada kurva ya seperti itu dengan ukuran delta xi. Nah, di mana delta xi di sini menunjukkan lebar partisi ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, secara umum delta xi ini dibuat sama. Jadi nanti nilai delta xi ini adalah sama. Jadi delta xi ini sama dengan delta x, yang mana delta x ini adalah b min a dibagi dengan n. Ya, jadi ini kan ada batas atas dan juga batas bawah ya. Jadi luasan dari sebuah kurva akan dibatasi oleh rentang tertentu yaitu A dan B. Nah, dari sana kita akan mendapatkan luasan pertaksiran. Nah, nanti kira-kira delta X-nya ini nilainya berapa? Nah, ini kita bisa hitung dari B min A ya dibagi dengan N. N itu adalah berapa banyaknya jumlah taksiran yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Itu sama dengan H. Ya, mirip ya dengan yang kemarin ya. Waktu kita belajar tentang diferensial numerik. Jadi delta X ini sama dengan H. Baik, sekarang ini kita masuk ke jumlah Riemann kiri ya. Jadi untuk menghitung berapa integral dari sebuah fungsi dengan menggunakan metode Riemann kiri, kita bisa menggunakan rumus ya sigma i sama dengan 1 sampai ke n ya, di mana n itu adalah banyaknya ruas tadi, fxi min 1 dikali dengan h. Seperti yang kita tahu, h tadi adalah delta x ya, di mana delta x bisa didapatkan dari B min A dibagi dengan N. Ya, jadi ketika kita tahu berapa N-nya, berapa jumlah atasnya, jumlah bawahnya, kita bisa menentukan hanya itu berapa atau delta X-nya itu berapa. Seperti itu. Nah, dari rumus ini kita bisa keluarkan hanya, ya karena pada prinsipnya ini hanya mengalihkan fxi min 1 dikali dengan H. Ya, begitu seterusnya kita bisa keluarkan hanya, sehingga rumusnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai ke N, fxi min 1 dikali dengan H. Ya. Atau kalau kita jabarkan jadi
H, ya karena I-nya mulai dari sama dengan 1, berarti fx I-1 nanti X1 dikurangi 1, berarti fx 0. Jadi H dikali fx 0 ditambah fx1 ditambah dan seterusnya sampai fxn-1. Ya, jadi misalnya nanti kalau ada 4 ruas, ya misalnya ada 4 ruas, berarti dia dimulai dari fx 0, ya indeksingnya mulai dari 0, karena di sini I mulai dari 1 dikurangi 1 ya sama dengan fx0 sampai fxn-1. Berarti fx0 ditambah dan seterusnya sampai dia fx3. Seperti itu. Itu untuk metode liman kiri. Nah, sedangkan pada liman kanan ya pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama. Kalau tadi kan fxi-1 karena mundur ya. Seperti yang kemarin kalau kita belajar diferensial numerik untuk beda mundur dia dikurangi ya. Seperti itu. Nah, karena dia liman kanan dia nggak perlu dikurangi ya. Jadi dia cukup fxi dikali dengan h. Berarti dia dimulai dari 1 ya karena indeksingnya tadi mulai dari 1. H dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N fxi. Jadi H fxi ditambah fxi. Nah, ini salah. Ya, harusnya ini 2 ya. Ditambah fx2 ditambah dan seterusnya sampai fxn. Nah, misalnya tadi kalau misalnya n-nya sama dengan 4, berarti kita hitung H dikali fx1 ya, karena di sini I sama dengan 1 sampai ke n, sampai ditambah dan seterusnya hingga fxn, di mana n-nya sama dengan 4, berarti fx4. Nah, kurang lebih seperti itu untuk liman kanan. Nah, sedangkan di liman tengah kita mencari ya pendekatan dari integral ini menggunakan titik di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara delta x tadi ya, titik di tengah-tengah antara x1 dan juga x sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam rumus ya, jadi dia sigma I sama dengan 1 sampai ke n fxi-1 ditambah xi dibagi dengan 2 dikali dengan h. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sana akan mengambil tengah-tengah ya. Jadi nilai tengah dari kedua titik ya yang mengapitnya ya. Jadi xi-1 ditambah xi dibagi 2. Ya, di sana disebut sebagai liman tengah. Nah, kalau kita keluarkan hanya ya di sini h dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi-1 ditambah x1 dibagi dengan 2. Nah, sehingga rumus dari ini ya kita bisa jabarkan fxi-1 karena I-nya dimulai dari 1, berarti kalau I-1, 1 dikurangi 1, berarti dia dimulai dari x0 ya. Jadi fx0 plus x1 ditambah 2 ditambah fx1 ditambah x2 dibagi 2 ditambah dan seterusnya sampai fxn-1 ya ditambah xn dibagi dengan 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau untuk liman tengah. Baik, kita sekarang masuk ke contoh untuk menyelesaikan tadi ya, liman kiri, kanan, dan juga tengah. Yang pertama adalah hitung nilai integral dengan batas 1 sampai 2 untuk fx dx, di mana fx-nya sama dengan 1/x. Ya, fx-nya sama dengan 1/x dengan menggunakan jumlah liman kiri, kanan, dan tengah, ya, di mana n sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa menaksir ya, mengukur luasan taksiran tadi. Nah, di sini kita tahu bahwa batas bawah adalah 1, batas atas adalah 2. Ya, menurut rumus tadi ya, kita bisa mencari delta X atau H, ya. Delta X atau H itu dengan B min A. Jadi, batas atasnya adalah 2, ya. Batas bawahnya adalah 1. 2 dikurangi 1, terus kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah 4, jadi 1/4. Jadi, nanti setiap selisih dari titik-titiknya itu tadi ya, titik-titik di dalam ruasnya itu tadi adalah 1/4. Baik, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Jadi partisi menjadi 4 dengan fungsi fx sama dengan 1/x tadi ya. Dia menjadi sebagai terbagi menjadi 4 bagian ya. Di sini 1 bagian, di sini 2 bagian, 3 bagian, 4 ya bagian seperti itu. Yang mana tadi kita tahu bahwa batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2.
Kemudian kita ketemu hanya adalah seperempat, yang mana jarak setiap antar titiknya atau delta X-nya itu nanti adalah seperempat. Jadi misalkan di sini adalah 1, berarti jaraknya di sini kan seperempat. Berarti 1 ditambah 1/4. Jadi 1/4 sama dengan 5/4. Nah, 5/4 ditambah 1/4 sama dengan 6/4. 6/4 ditambah 1/4 sama dengan 7/4. Dan seterusnya hingga 2. Nah, kalian perhatikan di sini ini adalah nilai X-nya, ya. Ini adalah nilai X di sini tuh, belum fx. Jadi kalau misalnya fx nanti berarti kita hitung aja, misalnya kalau di sini adalah fx 0 ya, di sini fx 0 berarti sama dengan 1 per X ya, 1 per X berarti 1 per 1 sama dengan 1. Terus kemudian yang di sini ya, berarti kan dia fx 1. Ya, fx 1 sama dengan 1 per 5 dibagi 4 ya, sama dengan 4/5 ya, kayak gitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan ya dengan menggunakan Riemann kiri, itu hasilnya nanti seperti apa ya. Jadi kita masukkan saja, kita sudah tahu kan ini tadi rumus Riemann kiri adalah fx i-1 dikali dengan h. Ya, di sini ya mulai dari h ya dikali fx0 ditambah fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ya. Tadi kan jumlah n sama dengan 4. Berarti di sini dia sampai xn min 1. Berarti f x n 4 dikurangi 1. Jadi di sini penjumlahnya sampai fx3. Nah, ini kita tinggal masukkan hanya tadi seperempat ya. Kemudian fx0-nya adalah 1 ya, ini x0 fx0. Kemudian fx1-nya adalah 4/5 ya, ini masih x ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya fx 1 berarti kan 1 per 5/4 sama dengan 4/5 ditambah fx2 ya 1 dibagi 6/4 sama dengan 4/6 ditambah 1 per 7/4 sama dengan 4/7 sehingga ya hasilnya adalah ini ya 0,75952 yaitu untuk Riemann kiri. Ya, jadi kita bisa menghitung integral ya per x dx dengan batas 1 sampai 2 dengan menggunakan Riemann kiri itu hasilnya adalah ini 0,75952. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung ya dengan menggunakan Riemann kanan. Bagaimana hasilnya kalau menggunakan Riemann kanan? Ya, kita sudah memiliki dan memahami ya rumus yang sebelumnya dengan menggunakan Riemann kanan yaitu sigma I sama dengan 1 sampai ke N ya H dikali Fx1. Ya, di sini dimulai dari Fx1 tadi N-nya sama dengan 4. I-nya mulai dari sama dengan 1, berarti di sini Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 sampai Fx4. Tinggal kita masukkan saja di sini nilai H-nya ya. Kemudian fx1 ya di sini 1 dibagi 5/4 sama dengan 4/5. Kemudian 1 dibagi 6/4 sama dengan 4/6. 1 dibagi 7/4 sama dengan 4/7. 1 dibagi 8/4 sama dengan 4/8 ya. Jadi kalau kita hitung ya di sini menghasilkan kalau untuk Riemann kanan adalah 0,63452 ya untuk integral ini ya. Kita bisa menghitung integral dengan menggunakan Riemann kanan dan hasilnya seperti ini. Baik, sementara ya di sini ya. Di sini untuk Riemann tengah ya. Jadi kita mengambil dua buah titik ya, kemudian kita mengambil tengah-tengahnya. Nah, di sini diilustrasikan dengan menggunakan gambar ketika kita punya f di sini x0 ya. Di sini x0, kemudian di sini x1 ya. Jadi kita cari nilai tengah-tengahnya ini berapa ya. Seperti itu. Nah, tadi di rumus disebutkan ya, jadi kita ambil tengah-tengahnya saja secara mudahnya ya. Ya, berarti kita jumlahkan saja ya. X0 plus X1 di sini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 9/8. Begitu pula dengan titik-titik yang lain ya. Di sini 5/4, 6/4, tengah-tengahnya adalah 11/8 ya. Dan seterusnya. Di sini 6/4, di sini 7/4, di sini 13/8 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi diambil tengah-tengahnya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam penyelesaian
Riman tengah ya menggunakan rumus tadi, kita kan tinggal memasukkan saja. Nah, kita telah menghitung tadi ya, bahwa X0 per X1 dibagi 2 adalah 9/8. X1 ditambah X2 dibagi 2 sama dengan 11/8. Ya. Terus kemudian X2 ditambah X3 dibagi 2 sama dengan 13/8. X3 ditambah X4 dibagi 2 sama dengan 15/8. Nah, kalau dimasukkan ke fx-nya jadi berapa? Jadi kan fx-nya sama dengan 1/x. Berarti 1 dibagi 9/8 sama dengan 8/9. 1 dibagi 11/8 sama dengan 8/11. 1 dibagi 13/8 sama dengan 8/13. 1 dibagi 15/8 sama dengan 8/15. Nah, tinggal kita jumlah ya. Dikalikan dengan hanya kita jumlah, hasilnya adalah 0,69122. Nah, ini untuk yang riman tengah. Nah, kita tadi telah menghitung yang riman kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan analitiknya, berapa nilai dari integral ini ya, fx dx, di mana fx adalah 1/x dengan batas atas adalah 2, batas bawah adalah 1. Ya, untuk fx dx ya, 1/x, integral dari 1/x adalah ln x ya. Ln x, berarti kita bisa hitung di sini. Ln x dengan batas 2 ya, dan juga 1 sampai 2. Jadi kita bisa hitung ln 2 dikurangi ln 1. Jadi sama dengan 0,69315 ya. Ini kalau misalnya dari nilai analitiknya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai pendekatan numerik dengan menggunakan riman kiri, kanan, dan juga tengah yang telah kita hitung tadi. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya. Ya, ini adalah nilai analitiknya. Ya, ini adalah riman kirinya, riman kanan, dan riman tengah. Nah, menurut kalian yang paling mendekati nilai analitiknya dengan menggunakan metode apa? Kalian bisa menghitung selisih errornya, ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa yang paling mendekati dengan nilai analitiknya yaitu adalah metode riman tengah dalam kasus ini. Ya, seperti itu. Itu kurang lebih ya untuk metode Riemann. Selanjutnya adalah dengan menggunakan metode trapesium. Baik, masih ingat dengan luasan trapesium ya? Kalian sudah mempelajarinya mungkin di SMA udah belajar tentang luas trapesium. Nah, ini pada contohnya ya. Ini adalah sebuah kurva. Nah, kemudian dari kurva ini akan kita dekati. Kalau tadi kan bentuknya adalah persegi gitu ya. Nah, di sini akan kita dekati dengan menggunakan bentuk trapesium ya. Dalam hal ini adalah trapesium siku-siku. Nah, kalau kita buat rumusnya, masih ingat ya ini rumusnya, misalnya di sini luas trapesium siku-siku adalah IR ya ditambah PS dikali dengan T ya dibagi dengan 2 ya seperti itu. Nah, dari sini kita juga melakukan pendekatan seperti itu. Nah, QR ini kalau misalnya dalam grafik ini artinya apa? Oh, QR ini adalah fx min 1 ya. Xi min 1. Ya, ini kalau misalnya gambarnya kita balik ya, sama saja saya rasa ya, seperti itu. Nah, di sini adalah fxi min 1, sementara di sini adalah fxi ya. Di sini ada fxi-nya ya. Kemudian ini ya, T-nya merupakan delta X atau H ya, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan fungsi trapesium untuk menyelesaikan integral ya, integral numerik seperti itu. Nah, rumus ini ya itu dari pendekatan itu ya, pendekatan luas trapesium siku-siku. Baik, di sini ya untuk rumusnya sendiri ketika kita ingin menyelesaikan integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu ekuivalen dengan sigma sama dengan 1 sampai ke n ya fxi min 1 ditambah fxi dibagi dengan 2. Ya, jadi fxi min 1 ditambah fxi dibagi dengan 2. Baru dikalikan dengan delta xi-nya atau delta h-nya. Nah, ini sesuai dengan prinsip rumus trapesium siku-siku. Ya. Nantinya ini kan setiap ruasnya merupakan representasi dari bentuk bangun datar trapesium. Nanti dia akan tetap dijumlahkan sejumlah dengan n ya, berapa banyaknya trapesium di sana seperti itu.
Nah, ini kalau rumusnya tadi kita jabarkan ya, jadi nanti akan menghasilkan ini. H dibagi 2 dikali fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 sampai 2 fxn min 1 ditambah dengan fxn. Jadi rumus ini kalau kita jabarkan bisa jadi seperti ini. Nah, itu bagaimana? Nah, kalian bisa lakukan ya ini satu persatu, kemudian kalian jumlahkan sehingga kalian bisa menemukan ini nanti ya. Seperti itu. Jadi sama saja kalian mau menggunakan rumus yang ini ya atau rumus yang langsung bawahnya ini juga sama saja. Jadi tidak ada masalah. Yang penting konsep dari luasan trapesium tadi bisa dipahami. Baik, masih dengan contoh yang sama seperti yang sebelumnya ya. Di sana kita diminta untuk menghitung nilai integral ya dari per x dx. Masih sama contohnya dengan yang riman kiri, riman kanan dan juga riman tengah tadi. Fungsinya sama seper x dx dengan batas bawah adalah 1 dan batas atas adalah 2. Nah, kita tahu tadi bahwa delta x atau h-nya adalah seperempat. Ya, sama ini. Kita juga masih ingat bagaimana untuk menghitung luas partisinya, pembagian partisinya ya. Kita juga masih ingat tadi sudah dibahas ya, ini juga sama saja. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa setiap ruasan ini itu adalah bentuknya trapesium. Ya, ini adalah trapesium pertama, ini trapesium kedua, trapesium ketiga, dan ini adalah trapesium keempat. Nah, ini nanti dari masing-masing ruas ini akan kita jumlahkan ya. Nantinya akan menghasilkan ya sebuah pendekatan numerik untuk menghasilkan nilai integral ya dari ruas-ruas ini ya. Baik, sekarang kita coba untuk hitung ya. Tadi kan sudah ya untuk ruasnya dan juga rumusnya juga sudah dijelaskan ya sebelumnya seperti itu. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk menyelesaikan integral seper x dx dengan batas bawah 1 dan juga 2, ya ini tadi rumusnya ketika dimasukkan, ya hasilnya adalah 0,69702 ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan nilai riman kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, bagaimana menurut kalian hasilnya? Ini tadi kan nilai analitiknya ya, terus kalian bandingkan ini hasilnya. Nah, kira-kira mana yang paling mendekati nilai sebenarnya menurut kalian ya? Ya, kalian bisa melihat sendiri di sini perbandingannya ya. Jadi kalau dilihat di sini riman tengah masih mendekati ya, yang paling mendekati dibandingkan dengan yang aturan trapesium ya seperti itu. Jadi nanti tidak semua fungsi riman tengah lebih bagus, misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi nanti juga aturan trapesium lebih bagus dibandingkan riman tengah. Jadi nanti tergantung dari fungsinya juga. Baik, untuk yang selanjutnya adalah metode Simpson atau parabola. Pada aturan Simpson atau parabola, setiap pasang irisan itu luasannya ditaksir menggunakan bentuk atap ya, seperti parabola, di mana dia akan membutuhkan bantuan 3 titik ya. Kalau kita membuat parabola kan paling tidak kita mempunyai 3 titik ya, seperti itu. Jadi secara ilustrasi bisa dilihat pada gambar ya, di sini adalah fungsi fx. Nanti kita akan memiliki 3 titik di sini ada xi, ada xi-1 dan juga xi plus 1. Nah, di sini ada syarat. Aturan Simpson atau parabola ini bisa dikerjakan jika n-nya harus genap. Ya, jadi jumlah bagian luasan yang akan ditaksir itu adalah harus genap. Jadi tidak bisa kalau tidak genap. Ya, seperti itu. Nah, di sini AI ya sama dengan H dibagi 3 fxi min 1 ditambah 4 fxi ditambah xi fxi plus 1 ya. Nanti kalian akan tahu kenapa n-nya harus genap. Nah, berikut untuk menghitung ya luasan dari semua ya, semua partisi di dalam aturan Simpson ya. Di sini nanti rumusnya H dibagi dengan 3 ya. Ini tadi kita tahu bahwa rumusnya adalah fxi min 1 ditambah 4 fxi ditambah xi plus 1. Ya, misalnya di sini saya punya
fx0 ya, fx0 ditambah fx1 karena di sini kan tadi xi-1 ya. Jadi fx1 ditambah fx0 ditambah fx2. Di sini xi plus 1, jadi fx2. Nah, kemudian ditambah lagi ya, ditambah lagi dengan fx2 ya. Berarti di sini 4fx3 dan di sini adalah 4fx4. Ya, di sini tadi kan 4fx1, 4fx 4fx3, di sini 4fx3 min 1, di sini adalah 4fx maaf fx 3 plus 1. Sampai apa ya, dan seterusnya sampai fxn min 2 ya, ditambah 4fxn min 1 ditambah dengan fxn. Nah, ini rumusnya secara umum untuk aturan Simpson atau parabola. Nah, sederhananya kalian bisa menggunakan ini ya. Ini hasil sederhananya. Di sini H dibagi 3 dikali fx0 ditambah fxn. Nah, ini nanti ya. Untuk yang ganjil-ganjil ya, kalian kalikan dengan 4. Ya, di sini ya. Dikali dengan 4 yang ganjil ya. 4fx1 ditambah fx3 ditambah dan seterusnya sampai fx min 1. Sementara untuk yang genap, kalian kalikan dengan 2 ditambah 2fx2 ditambah fx4 dan seterusnya sampai fxn min 2. Nah, ini kalau kalian jabarkan nanti ketemu juga kok rumus ini. Kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan rumus yang bawah ini, juga rumus yang atas pun cukup ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung nilai integral tadi ya, seper x dx dengan batas bawah 1 dan juga batas atas 2 menggunakan aturan Simpson. Nah, tadi syaratnya n-nya harus genap. Ya, di sini n sama dengan 4. Nah, karena dia bentuknya parabola tadi, kita membutuhkan yang namanya 3 titik ya di sini ya. Jadi ini bantuan 3 titiknya ya, untuk ke titik pertama, kemudian di sini titik kedua, dan seterusnya titik ketiga ya, dan seterusnya. Nanti di sana kita jumlahkan, kemudian akan menghasilkan sebuah nilai luasan yang nantinya sama dengan integral. Ya, sekarang kita akan coba selesaikan dengan menggunakan rumus yang telah kita ketahui tadi ya. Di sini H dibagi 3, kemudian F1 di mana Fx1 ini adalah Fx0 ditambah dengan Fxn ya. Fxn-nya 2, kemudian yang 4 tadi ya dikalikan dengan yang genap. Mohon maaf, dengan yang ganjil. Ya, jadi di sini fx1 ditambah fx3 dan di sini ada ditambah 2 fx2. Ya, seperti itu. Sehingga menghasilkan nilai 0,69325 ya. Sekarang bandingkan dengan metode sebelum-sebelumnya. Nah, setelah dihitung ya, kalian tadi sudah menghitung dengan menggunakan analitik, kemudian juga Riemann kiri kanan tengah dan juga trapesium, Simpson pun juga. Nah, sekarang kita lihat ya dari kesemua metode ini, ternyata yang paling mendekati dengan nilai analitiknya itu adalah metode Simpson. Nah, syaratnya harus genap tapi n-nya ya. Baik, saya rasa itu tadi sudah cukup jelas untuk bagaimana kita menghitung luasan dari sebuah kurva dengan menggunakan pendekatan integral numerik. Itu tadi merupakan materi terakhir ya yang disampaikan pada semester kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan ketika menyampaikan materi. Semoga dapat diperbaiki di pembelajaran berikutnya, terutama untuk mata kuliah yang sifatnya disampaikan secara daring seperti ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.